Bayangkan gimana rasanya merilis produk terbaru tetapi tidak menarik minat orang untuk update. Hal itu bisa menimpa apa saja ya teman-teman, termasuk produk terbaru dari Apple yakni iPhone 16. Nah, saya termasuk yang kecewa dengan produk terbaru Apple itu dan lebih memilih ya bertahan dengan iPhone 15. Setelah perilisan iPhone 15, saya menghabiskan waktu mengulik tentang produk terbaru ini, kemudian menemukan beberapa alasan untuk saya ya berpikir 1000 kali update ke iPhone 16 dan memilih tetap bertahan dengan iPhone 15. Alasan orang untuk mengupdate ponsel pintar ke perangkat terbaru adalah pembaruan yang signifikan. Tetapi bayangkan ya jika sudah ngeluarin belasan juta rupiah, lalu yang didapatkan adalah hal yang biasa saja. Tidak ada yang benar-benar menarik dibandingkan dengan produk pendahulunya. iPhone 16 pun demikian, minor update dari iPhone 15. Simak saja ya perbandingan spesifikasi singkat ya antara iPhone 16 dan iPhone 15 berikut ini. Selain prosesor, RAM, warna, dan desain kamera yang sebenarnya menurut saya juga tidak baru, hampir tidak ada lagi update yang mencolok dari sisi hardware di iPhone 16. Desain dan ukuran, kualitas layar, kamera depan, dan juga kamera belakang persis sama. Bahkan refresh rate layarnya juga masih 60 Hz. Marques Brownlee atau yang dikenal dengan nama MKBHD dalam channel YouTube-nya menyorot soal minor update ini. Dalam video terbaru tentang iPhone 16, ia mengawalinya dengan mengatakan pembaruan tambahan yang benar-benar sangat kecil, kata Marques. Nah, bagi saya menggunakan iPhone 15 sepertinya sudah cukup, seperti kamera untuk mengambil foto atau video yang hasilnya masih sangat mengesankan. Jadi nggak ada alasan untuk update ke iPhone 16. Performa A16 Bionic Chip juga masih powerful untuk berbagai kebutuhan sehari-hari sebagai ponsel atau sebagai daily driver. Jika tidak ada peningkatan pada hardware, mungkin ya sentuhan software itu bisa bikin orang membeli produk terbaru. Tetapi bagaimana jika fitur-fitur baru itu tidak benar-benar baru? iPhone 16 pun sama saja. Nah, Apple turut memberikan fitur Apple Intelligence atau AI di iPhone 16 versi standar. Harusnya itu menjadi keunggulan yang bisa membuat pengguna iPhone 15 seperti saya nih tidak berpikir dua kali untuk update. Sayangnya Apple Intelligence itu menonjolkan beberapa fungsi yang mungkin akan berguna tetapi juga tidak akan banyak digunakan. Contohnya AI dari Apple Writing Tools seperti rewrite, proofread, hingga rangkuman yang bisa dipakai kapan saja dan di aplikasi bawaan Apple seperti Mail, Notes, Pages, juga aplikasi pihak ketiga. Tetapi pertanyaannya, apakah fitur ini benar-benar penting dan akan selalu digunakan? Seperti saya bilang tadi ya, akan jarang. Apalagi untuk pemakai kebanyakan yang paling cuma butuh foto dan video. Sementara di perangkat pendahulu seperti iPhone 15 dan mungkin juga sebelumnya, itu kita bisa memasang aplikasi dengan fungsi yang tidak jauh berbeda. Saya misalnya nih mencoba aplikasi Grammarly yang bisa digunakan untuk mengoreksi tulisan kita dengan berbagai format atau pendekatan. Hasilnya juga mungkin tidak akan jauh berbeda dengan fungsi-fungsi pada iPhone 16 atau pada AI di iPhone 16. Di samping itu, fungsi-fungsi Apple Intelligence juga hanya tersedia secara terbatas pada bahasa tertentu. Dukungan misalnya untuk bahasa Indonesia sejauh ini belum pasti. Jadi, apakah rela membuang belasan juta untuk fitur AI yang sebenarnya bisa digunakan di versi sebelumnya?
Tidak salah menahan diri untuk tidak ikut FOMO atau fear of missing out, termasuk membeli iPhone terbaru. Yakinlah teman-teman ya, keputusan kalian sangat tepat, apalagi jika memilih menunggu versi berikutnya, yakni iPhone 17. iPhone 17 itu dipastikan hadir dengan peningkatan signifikan. Apalagi jika melihat bagaimana Apple merilis produknya selama ini. Misalnya nih ya, peningkatan yang lebih baik dari iPhone 14 ke iPhone 15 dari sisi kamera dan juga baterai. Analis Apple Ming Chi Kuo yang terkenal punya prediksi akurat soal produk Apple bahkan memperkirakan pada seri iPhone 17 akan ada lini terbaru yakni iPhone 17 Slim, lengkap dengan peningkatan spek termasuk kamera depan. Rumor tentang iPhone 17 memang masih sedikit, tetapi prediksi Ming itu jarang meleset ya teman-teman. Jadi kalau mau bersabar setahun lagi saja ya untuk menunggu iPhone 17, alih-alih update ke iPhone 16, kamu nggak akan menyesal. Jadi mending tahan dulu ya untuk update ke iPhone 16. Daripada rugi karena dapat produk baru yang tidak baru-baru banget. Selain iPhone 16, produk Android juga banyak ya yang tidak kalah matang, termasuk soal spesifikasi hingga AI. Nggak akan menyesal juga kalau kamu cek dulu informasinya seperti seri Samsung Fold atau Flip yang katanya juga sudah AI banget. Ya, cek aja ya di video ini. So, terima kasih sudah menonton. See you di the next video. Bye-bye.